wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang semoga Allah memuliakan kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam kegiatan Sekolah Orang Tua Jakarta. Masya Allah, ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana qadarullah beberapa waktu yang lalu kita mendengar saudara-saudara kita yang mengalami bencana di Cianjur, dan semoga kita memohon kepada Allah di pagi hari ini agar saudara-saudara kita ditolong oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, dan kembali dalam keadaan yang lebih baik. Saudara-saudaraku, tidak lupa pula kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kepada keluarga beliau, pada para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua umat Nabi SAW bisa istiqomah memegang sunnah Nabi SAW. Bapak dan Ibu pembelajar, Masya Allah, dalam kegiatan Sekolah Orang Tua Jakarta ini, saya senang sekali, Masya Allah, wabil khusus bertemu dengan Bapak dan Ibu semua, dan juga kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Ahmad hafizahullah ta'ala. Masya Allah yang telah hadir, dan mohon maaf kembali qadarullah karena Sekolah Orang Tua Jakarta ini mundur ya dari waktu yang sebelumnya karena ada persiapan yang perlu kami siapkan di sekolah. Alhamdulillah ala kulli hal kegiatannya bisa dimulai. Baik Bapak dan Ibu pembelajar, rekan-rekan guru, saudara-saudaraku, barakallahu fikum. Insyaallah kegiatan Sekolah Orang Tua Jakarta akan diawali dengan pendahuluan dan dilanjutkan dengan materi Ustaz Abu Ahmad hafizahullah ta'ala. Dan insya Allah kita juga nanti akan ada sesi tanya dan jawab. Jadi disiapkan kepada rekan-rekan semua, saudara-saudaraku, Bapak dan Ibu pembelajar, untuk disiapkan pertanyaan-pertanyaannya seputar dengan pendidikan, ya ataupun di luar daripada itu. Insya Allah di sesi selanjutnya kita juga akan ada sesi kuis. Ya, sesi kuis yang diharapkan bisa diikuti oleh seluruh peserta Sekolah Orang Tua Jakarta. Dan diakhiri dengan penutup. Insya Allah Bapak dan Ibu pembelajar, dari rangkaian kegiatan tersebut yang saya sebutkan tadi, ada hadiah dalam beberapa sesi di dalamnya. Baik, Bapak dan Ibu pembelajar, barakallahu fikum. Untuk itu kita sama-sama melihat di layar terkait dengan pendahuluan. Apa sih yang insya Allah ta'ala akan kita bahas pada pagi hari ini. Silakan slide-nya dimajukan kembali. Afwan sebelumnya. Baik, mungkin saya saja yang membacakannya. Baik, barakallahu fikum. Silahkan untuk sesi ini, di pendahuluan ini, ya tentu saja kita sudah mengetahui ya. Pada pertemuan hari ini kita mau mengetahui, dan tentu saja dengan judul kita sudah mengetahui bersama, yaitu langkah yang tepat dalam memilih sekolah sunnah. Nah, bagaimana nih ya kita mengetahuinya? Acap kali, Bapak dan Ibu pembelajar, di antara kita, pembicaraan komunitas di antara kita, mungkin rekan-rekan kita, di grup atau di sekeliling kita, adalah di sana ada yang mengatakan, sekolah di sana saja. Itu sekolah sunnah. Atau jangan di sana, itu banget, itu sekolah sunnah. Silahkan sebutkan, kategorikan sebagai sekolah sunnah. Nah, Bapak dan Ibu, jadi dalam pendahuluan ini diharapkan kepada seluruh peserta Sekolah Orang Tua Jakarta, Bapak dan Ibu pembelajar, untuk menuliskan. Ya, dari kejadian yang tadi, ada yang mengatakan sebagian mungkin ini sekolah sunnah seperti ini. Lalu ada yang mengatakan juga itu belum sekolah sunnah. Nah, diharapkan kepada Bapak dan Ibu pembelajar untuk mendahului kegiatan kita sebelum kita masuk kepada materi Ustaz Abu Ahmad hafizahullah ta'ala. Silahkan Bapak dan Ibu pembelajar untuk mengetik jawaban di kolom chatnya. Barakallahu fikum. 5 ciri sekolah sunnah seperti apa? Silahkan. Mulai dari sekarang. Tuan, silahkan untuk
Ya, di tengah-tengah kita mungkin ada pembicaraan terkait dengan sekolah sunnah, terkait dengan sekolah yang mungkin ada yang dikatakan sekolah sunnah tapi belum sunnah sekali. Nah, di sini kita mau mengetahui Bapak dan Ibu, sebenarnya ciri-ciri itu ada apa saja, dan diharapkan di sini Bapak dan Ibu pembelajar bisa menuliskan 5. Nanti insya Allah jawaban yang tepat tentu saja dikonfirmasi oleh Ustadz Abu Ahmad. Ya, akan ada hadiah yang menarik belakangnya. Insya Allah Ta'ala. Silakan Bapak dan Ibu untuk menjawab di kolom chat. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Mohon dibantu Pak, sudah ada yang masuk jawabannya? Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin bisa dituliskan 5 di sini ya. Saya sampaikan kembali Bapak dan Ibu pembelajar, bisa disampaikan 5 ciri. Di sini sudah ada yang menjawab, Masya Allah, bermakna salaf, tidak campur antara laki-laki dan perempuan, berpahaman salafus salih dan mengamalkan sunnah Nabi SAW dan tidak ikhtilat. Mungkin bisa dirangkum ada 5 jawaban. Insya Allah kita tunggu beberapa menit lagi. Barakallahu fikum. Masya Allah, Alhamdulillah. Di sini sudah masuk ya beberapa pertanyaan, dan Masya Allah di sini yang berdasarkan kriteria, namun saya ucapkan jazakallah khairan kepada Bapak dan Ibu pelajar yang sudah menjawab, di antara tidak mendengarkan nyanyian, tidak berpahaman salafus salih, tidak mencampur baur antara laki-laki dan perempuan, dan manhaj salaf. Di sini saya bacakan yang sudah mengirimkan 5 ciri-ciri Bapak dan Ibu semua, Bapak dan Ibu pembelajar. Yang pertama, kelas terpisah banin dan banat. Yang kedua, doa yang diajarkan sesuai sunnah, sesuai Al-Quran dan sunnah. Yang ketiga, tidak diajarkan lagu dan musik. Yang keempat, pakaian seragam menutup aurat sesuai syariat. Yang kelima, sholat fardu berjamaah di masjid. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Mungkin langsung kita mengetahui lebih dalam terkait dengan sekolah sunnah ini. Terima kasih yang sudah menjawab. Dari pemateri kita langsung, guru kita Ustaz Abu Ahmad hafizahullah ta'ala. Jazakumullah khairan telah menjawab. Pada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Ayah bunda, asatidzah yang saya muliakan, di kesempatan pagi hari ini kita akan sharing bersama tentang bagaimana cara memilih sekolah. Nah,
dari beberapa jawaban tadi, ya, kita akan coba menganalisa melalui materi yang akan kita sampaikan. Sehingga insya Allah Ta'ala dengan memahami materi, kita akan bisa menentukan mana sekolah yang baik, yang sesuai dengan sunnah, atau sekolah yang hanya sekedar labeling saja. Nah, ayah bunda yang saya muliakan, memilih sekolah itu satu hal yang harus dijalankan oleh sebagian besar orang tua. Karena dalam tahap perkembangan anak, pasti akan melalui usia sekolah. Anak akan melalui tahap usia sekolah. Yang dengan anak itu bersekolah, maka akan terbantu dalam pengembangan sisi-sisi kehidupan. Di antaranya adalah Pak, pengembangan sosial, kemudian pengembangan pengetahuan, kemudian juga sisi pengembangan kejiwaan dan perasaan, dan yang lainnya. Akan tetapi, tidak sedikit kita melihat, menyaksikan, mendengar keluhan adanya anak-anak yang menjadi rusak setelah sekolah. Ya, anak-anak yang sebelum sekolah itu mereka adalah anak-anak yang baik. Tapi ketika sudah masuk sekolah, ya tidak sedikit yang kemudian berperilaku negatif. Selanjutnya ayah bunda, memilih sekolah itu adalah tanggung jawab orang tua. Memilih sekolah masuk dalam cakupan hadis fa'abawahu yuhawidani ayunasirani ayumajisani. Kedua orang tua yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau Majusi. Ya. Terlebih untuk anak-anak yang masih kecil. Ya, misalnya ketika kita atau anak kita itu masih usia PAUD, kelompok bermain, usia TK, usia SD. Ini biasanya yang memilihkan sekolah adalah orang tuanya, bukan anak sendiri yang menentukan pilihan di mana dia akan bersekolah. Nah, maka di sini ada satu poin penting bahwa orang tua harus bersungguh-sungguh dalam memilih sekolah. Hendaknya orang tua memilih sekolah yang paling baik. Ya. Bukan yang paling dekat dengan rumahnya. Bukan yang paling murah biayanya.
Ya, karena nanti kita akan lihat sekolah itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pendidikan anak-anak kita. Banyak kita temui ya, orang tua ya terutama di pedesaan begitu. Mereka itu memilih sekolah yang penting apa? Ya dekat dengan rumah. Yang penting dekat dengan rumah. Yang penting murah. Bahkan kalau perlu gratis. Sehingga mohon maaf, tidak sedikit orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah kafir. Ya karena tadi dengan alasan murah atau bahkan diberi fasilitas gratis biaya. Nah, maka kita sebagai seorang muslim, sebagai orang tua yang paham tentang tanggung jawab pendidikan, tentu kita harus memilih sekolah yang paling baik untuk anak-anak kita. Nah, untuk bisa memilih yang paling baik, maka di sini dianjurkan untuk bertanya kepada ahli pendidikan. Ya, yang tulus dalam memberikan nasihat. Perhatikan, bertanyanya kepada ahli, bukan kepada sembarang orang. Ya, Allah Subhanahu memerintahkan kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Ya, terkait dengan sekolah, tanyakan kepada ahlinya. Mana sekolah sunnah yang paling baik? Ya, cuman di sini sekali lagi tanya kepada ahli pendidikan yang dia tulus dalam memberikan nasihat. Tidak ada modus-modus dalam memberikan nasihat. Nah, jangan bertanya kepada orang yang nggak paham. Ya, orang yang hanya mengerti sebagian. Atau orang yang memang dia nggak paham tentang dunia pendidikan. Nah, meskipun dia seorang guru, karena bisa jadi dia tidak paham. Nah, terlebih ayah bunda, ahli pendidikan yang kita jadikan rujukan tentu adalah ahli pendidikan Islam. Bukan semata ahli pendidikan secara umum, tapi ada lebih khusus lagi, ahli pendidikan Islam. Nah, ini hal yang sangat penting. Tanya sekolah ini bagaimana? Di mana sekolah sunnah yang baik? Ya, kalau kita sudah punya referensi, tanyakan sekolah ini bagaimana, sekolah itu bagaimana. Ya, anak saya seperti ini modelnya. Kira-kira mana yang cocok untuk dia bersekolah? Begitu. Maka tidak sembarangan ya, memilih sekolah itu tidak sembarangan. Bahkan di dalam tulisan Dr. Fadli Ilahi, Ibrahim alaihissalam abad. Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah. Di situ ada satu faedah penting bahwa orang tua harus mengutamakan sisi-sisi agama daripada sisi-sisi duniawi. Maka beliau meninggalkan Ismail
bersama ibunya di Mekkah. Dengan fasilitas kehidupan yang sangat minim. Bahkan kemungkinan mati karena tidak ada sumber air waktu itu. Tetapi Ibrahim tinggalkan Ismail apa? Ya. Inda baitikal muharram liyuqimus shalah. Aku tinggalkan dia di sisi rumahmu, yaitu Ka'bah, agar mereka menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Nah, ini yang menjadi dasar kita dalam memilih sekolah. Nah, kemudian ayah bunda, kenapa kita harus bersungguh-sungguh memilihkan sekolah untuk anak kita? Karena sekolah ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Ya, sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap anak-anak kita. Perhatikan. Ya. Ayah bunda, anak kita itu menghabiskan kurang lebih 1/4 waktunya di sekolah setiap hari. Ya, sehari itu kan 24 jam. 1/4-nya berarti berapa? 6 jam. Maka anak kita itu paling tidak 6 jam berada di sekolah. Di lingkungan sekolah. Bahkan ini lebih ya kadang untuk sekolah yang full day. Itu mereka masuk jam 7, pulangnya asar. Berapa jam itu? Ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 jam. 1/3 waktu harian dia habiskan di sekolah. Ya, di sekolah itu mereka belajar. Di sekolah mereka dididik. Di sekolah mereka mendapatkan teman dan sahabat. Bayangkan, 8 jam atau 6 jam anak kita di lingkungan ini. Maka kalau kita salah memilihkan sekolah, maka ini adalah kehancuran, kebinasaan untuk anak-anak kita. Yang berarti kita dituntut ya untuk bertanggung jawab karena kita yang memilihkan sekolah tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan dan memilih sekolah untuk anak kita, ya, maka sekali lagi harus hati-hati karena tadi apa, sekolah anak kita mendapatkan teman, ya, maka nanti di antara ketika memilih sekolah adalah apa, kita harus melihat siapa aja yang sekolah di tempat itu. Anak-anaknya bagaimana, kan begitu. Karena pengaruh teman itu sangat besar. Seperti yang dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lebih-lebih tadi di sekolah mereka belajar dan dididik. Biasanya anak-anak itu akan mengikuti, mencontoh guru-gurunya. Nah, maka di sini ada kewajiban bagi orang tua terhadap sekolah. Yang pertama, orang tua wajib menjalin hubungan dengan pihak sekolah.
ya, dengan berbagai bentuk hubungan. Jadi mohon maaf ya, jangan kemudian orang tua itu pasrah secara total kepada sekolah, kepada pondok. Dah, saya titip anak saya serah kita tuh. Tidak ada hubungan, itu hal yang keliru. Orang tua wajib menjalin hubungan dengan pihak sekolah. Karena sebetulnya tanggung jawab pendidikan pada asalnya ada di pundak orang tua. Sekolah itu adalah apa? Unsur yang membantu dalam pelaksanaan pendidikan. Maka hal yang baik misalnya orang tua itu melakukan kunjungan. Ya, cobalah sekali-kali ditengok gimana anaknya di sekolah itu. Ya, untuk sekolah-sekolah yang sudah bagus biasanya ada program apa? Orang tua mengajar ya. Nah, jadi didatangkan salah satu atau sebagian orang tua untuk mengajar di sekolah. Ya, satu sebagai selingan refresh, yang kedua untuk orang tua mengetahui betul kondisi anak. Kemudian bisa juga apa? Ini akan membuat kesadaran kepada orang tua, oh ternyata ngajar itu tidak mudah. Sehingga orang tua itu tidak sekedar nyalah-nyalain aja pihak sekolah. Ini kunjungan. Ya, minimalnya telepon lah. Telepon. Ya. Tanyakan keadaan anaknya, bagaimana Ustadz, anak saya akhlaknya bagaimana, adabnya bagaimana, teman-temannya bagaimana. Itu dulu ditanyakan sebelum bertanya tentang prestasi akademik yang dicapai oleh anaknya. Nah, ini banyak sekali terjadi kesalahan. Ya, orang tua itu ketika telepon atau berkunjung ke sekolah, yang pertama ditanyakan adalah apa? Prestasi akademik si anak. Padahal ingat, ayah bunda, pendidikan itu bukan hanya berkutat pada ranah akademik. Tapi yang lebih penting adalah apa? Tadi, adab, perilaku, karakter, itu lebih penting. Nah, sehingga di dalam dunia pendidikan itu ada juga ranah afektif dan juga psikomotorik. Kemudian kewajiban orang tua adalah apa? Dia mengontrol anaknya. Ya. Kontrol anaknya terkait dengan pelajarannya, terkait dengan pencapaian akademiknya, kontrol buku tugasnya. Coba dilihat catatan, mungkin catatan negatif kasus dari guru tentang anaknya. Sehingga dengan demikian orang tua akan bisa berperan aktif dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Ya, ini tentunya setelah mengontrol tadi, ya, adab, akhlak, dan seterusnya. Nah, mohon maaf ya, tidak sedikit orang tua yang abai, tidak peduli. Ya, yang penting anaknya sekolah. Bahkan tidak jarang orang tua yang tidak tahu anaknya itu sampai sekolah atau tidak. Ngertinya pokoknya apa? Anaknya berangkat sekolah. Ini butuh kontrol. Butuh hubungan baik. Nah, jadi sekolah itu merupakan partner orang tua dalam menjalankan pendidikan kepada anak-anaknya. Selanjutnya, bagaimana kita memilih sekolah?
Yang pertama adalah bertanya dan bermusyawarah kepada ahlinya yang tulus. Tadi tanyakan, ya, karena nanti di dalam memilih sekolah itu tidak hanya mencakup sekolah secara umum, tapi kita harus memilihkan sekolah yang sesuai dengan bakat dan potensi anak kita. Nah, yang paham tentang hal-hal seperti itu adalah ahli. Itu. Anak saya punya kebiasaan begini. Ini bagusnya sekolah di mana? Saya. Ini ketika misalnya harus memilih sekolah setingkat SMA. Apakah masuk ke SMK atau ke SMA atau kemana? Itu. Ya. Tanya, bermusyawarahlah dengan ahli pendidikan yang tulus. Ya. Jangan sampai kita ini bertanya kepada orang-orang yang tidak tulus. Ya. Misalnya bertanya kepada orang yang fanatik kepada satu sekolah, maka dia mesti akan memberikan pujian-pujian, gambaran-gambaran yang berlebihan. Demikian pula jangan bertanya kepada orang yang sakit hati dengan satu sekolah. Sekolah ini bagaimana? Karena dia sakit hati, entah karena satu hal misalnya, akhirnya dia apa? Wah, menjelek-jelekkan sekolah itu. Padahal itu sekolah yang baik. Nah, ya, maka pilih ahli yang tulus dalam memberikan pengarahan. Ya, karena bisa jadi ya, dia ahli pendidikan, tapi karena sikap fanatisme atau sikap sakit hati, dia tidak tulus. Ya, padahal seorang pemberi nasihat hendaknya dia betul-betul memberi nasihat karena Allah Ta'ala. Karena itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya, maka kita harus hati-hati ya. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang penting ya, di dalam memilih sekolah itu jangan terlalu percaya dengan brosur atau informasi. Karena mohon maaf ya, yang namanya brosur PPDB itu tidak ada yang jelek. Terlebih dengan adanya teknologi ya. Bangunan yang jelek itu dengan kemajuan teknologi bisa diedit sehingga bisa tergambar sebagai bangunan yang sangat bagus. Nah, ini adalah ya sering terjadi di lembaga-lembaga pendidikan ya, dalam rangka untuk apa? Istilahnya apa? Memasarkan sekolahnya. Ya, maka jangan terlalu percaya dengan brosur. Demikian pula jangan terlalu percaya dengan informasi. Karena tadi ada orang yang fanatik, ada orang yang sakit hati. Wah, sekolah sana itu begini-begini misalnya. Ya. Misalnya, sekolah, misalnya contoh di sekolah kita, sekolah Anas itu mahal. Sekolah Anas itu guru-gurunya tidak baik dan sebagainya. Maka ketika ada informasi, pastikan kebenarannya. Pastikan
kebenaran. Apa benar sih informasi seperti itu? Maka hendaknya kita ini mengamalkan rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang fasik dengan satu berita, maka teliti berita itu, pastikan berita itu. Jangan sampai nanti kau menyesal. Karena ketika kita menghukumi sesuatu, itu ada tanggung jawabnya. Demikian pula, ya, Allah Ta'ala juga mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan ngikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Ya. Maka hati-hati dengan informasi-informasi itu. Jangan terlalu percaya. Pastikan. Ya, meskipun dia itu seorang yang sudah lama ngaji, dia itu mantan guru di situ dan sebagainya. Tolong pastikan informasinya. Jangan telan mentah-mentah. Gitu. Ini penting. Ya. Karena apa? Dia manusia. Ya, apa yang disampaikan bukan wahyu. Ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Maka pastikan kebenarannya. Caranya bagaimana, Ustaz? Ya, kunjungi sekolah itu. Kunjungi sekolah itu. Lihat apa yang terjadi di sana. Ingat, Rasulullah SAW juga mengatakan, laisal khabaru kal mu'ayanati. Berita itu tidak sama dengan melihat langsung. Ya, berita tidak sama dengan kalau kita menyaksikan secara langsung. Kunjungi sekolahnya. Lihat praktek kegiatan belajar mengajarnya seperti apa. Gitu. Kalau kita pengen mendapatkan kepastian. Nah, setelah itu konsultasikan dengan ahli. Gitu loh. Pastikan juga siapa pemiliknya. Siapa pemilik sekolah itu. Pemiliknya orang yang baik keislamannya, muslim, kemudian dia berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak. Kenapa? Karena pemilik ini yang menentukan arah pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Ya, kalau pemiliknya seorang liberal, ya dia akan mengonsep pendidikan di sekolahnya itu liberal. Kemudian juga pastikan, kenali siapa pengelolanya. Karena biasanya pemilik itu tidak mengelola secara langsung. Ya. Pemilik hanya memberikan rambu-rambu secara global biasanya. Nah, siapa yang mengelola di situ? Misalnya, siapa bagian pendidikan? Ya, siapa kepala sekolahnya? Siapa guru-guru yang mengajarnya? Apakah mereka juga orang-orang yang memiliki manhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan? Apakah mereka orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelola lembaga pendidikan atau tidak? Ini. Karena mohon maaf, ya, tidak sedikit ya kita dapati sekolah yang Masya Allah pengelolanya, guru-gurunya
Mereka tuh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam mengelola lembaga pendidikan, tetapi pemikirannya, manhajnya itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kan banyak ya, kayak misalnya di sekolah-sekolah negeri misalnya, itu Masya Allah, mereka orang-orang yang punya kompetensi, tetapi sudut-sudut diniyahnya kurang. Mindset pemikirannya juga tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah. Maka pastikan itu. Ya. Atau sebaliknya, ada pengelolanya itu Masya Allah, mereka berjalan di atas manhaj Ahlus Sunnah tapi nggak punya kompetensi. Ya. Sehingga ngajar ya ala kadarnya. Ya, tidak sesuai dengan apa namanya ketentuan-ketentuan minimal yang ditentukan oleh pemerintah atau bahkan oleh syariat Islam itu sendiri. Nah, kemudian perhatikan kurikulumnya. Lihat struktur kurikulumnya. Apakah kurikulum ini mengutamakan ranah diniyah, baik secara teori ataupun prakteknya? Nah, itu dilihat. Ya. Ada nggak mapel-mapel yang menyelisih ketentuan syariat? Ah, lihat di situ kurikulum. Demikian pula lihat praktek pembelajarannya. Jadi ayah bunda kalau mau memilih sekolah, tadi kunjungi, datangi, lihat. Ya, kalau misalnya mau milih satu pondok pesantren, silakan bermalam di situ. Ya, mungkin tidak cukup sehari 2 hari. Ya, supaya kita bisa menggali, mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang sekolah. Karena ingat, ini masa depan anak-anak kita. Nah, ya, lihat praktek pembelajarannya bagaimana. Oke, mungkin satu sekolah itu memiliki fasilitas-fasilitas. Masya Allah, di setiap ruang kelas ada proyektornya. Nah, itu digunakan atau tidak dalam pembelajaran? Jangan-jangan hanya sebatas apa? Aksesoris saja. Atau jangan-jangan itu tidak berfungsi. Ya. Kemudian dia punya laboratorium IPA. Nah, itu dipakai enggak? Punya lapangan olahraga, digunakan atau tidak? Seperti itu. Ya. Jadi kita harus ngerti betul sekolahan itu seperti apa. Lalu teliti, perhatikan siapa saja yang sekolah di tempat itu. Ya, kalau kami di Solo ya, itu ada sekolah-sekolah yang memang apa namanya dikenal dengan prestasinya. Anak-anak yang sekolah di situ, anak-anak yang Masya Allah. Tapi ada juga satu sekolah yang dikenal sebagai sekolahnya anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang nakal. Nah, ya, maka ini tentu menjadi satu apa ya, satu pertimbangan. Ya. Kalau anak-anak yang sekolah di situ adalah kebanyakan berperilaku negatif, sedangkan tadi apa? Di sekolah anak mendapatkan teman. Kita akan merusak anak kita.
Kemudian sesuaikan dengan potensi anak-anak kita. Ini penting ya dalam memilih sekolah. Nah, ini biasanya nanti ketika sudah level SMA atau kuliah. Itu. Lalu yang ke-9 juga kita hendaknya memperhatikan sisi pembiayaan. Ya jangan sampai kita memilih sekolah yang kita tidak mampu ke situ. Kadang memang ada ya celetukan. Wah, sekolah-sekolah sunnah itu mahal. Kita tidak mampu untuk sekolah di situ. Ya, mohon maaf ya, ayah bunda. Pemerintah sendiri itu sudah menjelaskan bahwa pendirian sekolah itu memiliki visi, misi, dan target yang berbeda-beda. Ya, misalnya pemerintah pun membuat sekolah yang memang itu berbiaya, tapi ada juga sekolah yang dibuat pemerintah itu gratis. Ya, seperti misalnya dulu ada proyek SD Inpres. Itu prinsipnya adalah apa? Menampung semua anak untuk bisa sekolah. Apapun keadaan anaknya, semua harus diterima di SD Inpres. Tapi nanti ada sekolah-sekolah tertentu yang memberikan apa? Kriteria yang bisa diterima adalah anak yang demikian dan demikian. Itu tidak ada masalah. Maka ayah bunda tidak perlu berkecil hati. Ya terkait dengan pembiayaan, memang ada sekolah yang berbiaya. Sekolah-sekolah sunnah yang berbiaya. Ada yang memang biayanya menurut kita terlalu mahal. Karena memang sekolah ini targetnya adalah premium ke atas. Ya, saya pernah juga ya waktu itu di awal-awal merintis sekolah di Solo, masya Allah. Ya, banyak orang tertarik dengan program pendidikan yang kita selenggarakan. Ya, saya masih ingat ya, beberapa saudara dari Jakarta itu datang ke pesantren. Masya Allah mereka senang. Tapi setelah nanya, Ustadz, ruang belajarnya mana? Tempat asramanya mana? Kita tunjukkan memang waktu itu masih semi permanen. Masih orang bilang gubuk bambu. Nah, akhirnya saudara saya itu mana? Tapi Ustadz, Masya Allah, saya tak keliling-keliling dulu ke Solo, melihat kota Solo. Saya tuh enggak balik. Ternyata apa? Mereka mempermasalahkan fasilitas. Gitu. Ya tentu untuk mendapatkan fasilitas ini, untuk mewadahi orang-orang yang premium ke atas, tentu membutuhkan pembiayaan yang tinggi, besar. Ya. Tapi nanti ada juga kok sekolah-sekolah yang pembiayaannya itu terjangkau, murah. Meskipun masih berbiaya. Ya tentu dengan fasilitas yang tidak seperti yang berbiaya tinggi. Lalu jangan khawatir juga, bahkan ada sekolah gratis. Dan banyak, bahkan bukan hanya sekolah ya, pesantren gratis. Nah, maka ya kita sesuaikan dengan kondisi kita. Jangan sampai nanti masing-masing pihak terbebani dengan sudut pembiayaan ini. Nah, ini beberapa tips yang bisa kita berikan agar masing-masing kita orang tua tepat dalam memilihkan sekolah untuk anak-anaknya. Baik. Demikian ayah bunda,
waktu saya kembalikan ke host, dan nanti silahkan untuk pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya. Atau apa namanya, bisa juga mungkin DM langsung ke saya, nggak apa-apa. Baik. Demikian wallahu taala a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustadz atas penjelasan kepada kita semua yang terkait dengan fikih memilih sekolah sunnah. Yang subhanallah ya, mudah-mudahan ini terjawab ya. Mudah-mudahan kita bisa memilih sebagai orang tua sekolah yang tepat untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita, dan luar biasa, Masya Allah ternyata beberapa rincian yang beliau sampaikan, mudah-mudahan itu dapat kita amalkan. Baik Bapak dan Ibu pembelajar, barakallahu fikum. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya dan jawab. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Dipersilahkan kepada ayah dan bunda, Bapak dan Ibu pembelajar yang ingin bertanya langsung saja dipersilahkan ke kolom chatnya. Ya, baik, kita akan lihat satu persatu ya, insyaallah Ta'ala. Alhamdulillah di sini sudah masuk pertanyaan Ustaz. Bismillah Ustaz, kami memahami pentingnya tabayun terhadap informasi-informasi yang didapat dari banyak sumber. Bagaimana kami dapat mengetahui informasi yang sahih Ustadz dalam hal mentabayuni info-info yang perlu kami ketahui? Barakallahu fiik Ustadz. Baik, ya. Tadi kita bertanya kepada ahlinya. Ya, ahli yang tulus. Yang mengerti betul tentang informasi itu. Ya, jadi misalnya info-info tentang sekolah Anas misalnya. Ya tanya kepada ahlinya. Siapa yang tahu Anas? Ya. Tanya orang yang tulus dalam hal ini. Bukan orang yang fanatis, bukan orang yang sakit hati dengan Anas. Ya, tanya pada mereka. Ada berita seperti ini. Oke, itu satu. Yang kedua, datang langsung. Ya, datang langsung ke tempat yang diinformasikan. Dan misalnya ada info-info misalnya tentang Anas misalnya. Oh, Anas tuh begini. Biayanya mahal begini. Datang tanya ke bendahara, kok bisa biayanya mahal? Akan diterangkan tentang berapa besar biaya operasional yang dibutuhkan. Kan begitu. Ya. Ada misalnya informasi, oh banyak guru-guru yang baik keluar dari Anas. Maka ini ya tanya. Karena mohon maaf, orang keluar dari satu lembaga pendidikan itu kan alasannya banyak. Ya. Satu, mungkin dia pindah lokasi. Ya, pindah lokasi. Dia tidak lagi tinggal di Jakarta misalnya. Pindah ke tempat yang jauh. Atau karena dia memang mendapat pekerjaan lain. Ya. Atau dia ingin mengembangkan diri lebih baik di tempat yang lain menurut dia misalnya. Tidak ada masalah seperti ini. Atau memang ada masalah gitu loh. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan sehingga terpaksa diberhentikan kerjasamanya. Jadi banyak sekali. Jadi tidak semua yang keluar itu mesti karena Anasnya yang jelek gitu loh. Tapi bisa jadi karena sebab-sebab tadi. Ya. Bahkan kemarin ada ya baru pekan kemarin itu ada yang minta izin. Ya, Ustadz saya resign. Kenapa? Karena saya harus merawat orang tua saya. Ya, ini kan berarti kan bukan karena kitanya yang bermasalah kan, tapi memang karena ada satu kepentingan. Ya, ada yang resign, Ustadz saya mau resign. Kenapa? Oh, saya mau mengembangkan dakwah di rumah saya. Ya, di luar pulau sana.
Ya sudah. Nah, ini kan hal yang positif begitu. Tapi ada juga beberapa yang memang kita putuskan hubungan kerjasama karena ada permasalahan. Ya, misalnya kurang disiplin, kemudian mengganggu kebijakan dan sebagainya. Itu ya. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tanya Pak Dalil, kedua lihat secara langsung. Ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan informasi yang sebenarnya. Ya. Seandainya kita belum mendapatkan kepastian dari satu informasi, ya udah kita diam. Kita tidak membenarkan informasi itu, juga tidak mendustakan sampai kita dapat kejelasannya. Maka mohon maaf ketika ada informasi, banyak sekali kan informasi, misalnya di medsos, di grup WA ada berita begini-begini, langsung di-share, langsung ikut komentar, itu sikap yang keliru. Ya, bahkan tidak sedikit ya, ada orang nge-share tentang katanya satu hadis, ternyata hadisnya palsu. Maka ini dia ikut menanggung loh ya, ikut menanggung dosanya. Karena orang yang nge-share itu berarti dia sepakat dengan kebenaran berita itu. Nah, maka hati-hati. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Ahmad atas jawabannya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan yang selanjutnya akan saya bacakan insyaallah taala. Pertanyaannya yaitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Semoga Ustaz, para ulama dan umat muslim seluruhnya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan Ustaz, izin bertanya. Kami beberapa kali pindah sekolah. Anak kami dinas kantor. Kami mendapati beberapa sekolah Islam yang kadang pengajarannya jarang masuk, guru-gurunya maaf seadanya dalam mengajar, dan banyak hal lainnya. Sedangkan di sekolah yang tidak sunnah, kami dapati banyak hal keseragaman dan standar-standar bagus yang kami sendiri puas mengikuti perkembangan pendidikan dan karakter anak kami sehari-hari. Apa solusinya, Ustadz? Nah, agar sekolah-sekolah Islam dan sekolah sunnah juga memiliki standarisasi yang baik seperti sekolah internasional tanpa mengurangi nilai sunnah. Syukran Ustaz, maaf agak panjang pertanyaan. Baik. Solusinya adalah apa? Kembali kepada prinsip-prinsip pendidikan salaf. Ya, ada satu buku ditulis oleh Muhammad bin Sahnun, Adabul Muallimin, adab-adab seorang guru, pada seorang pengajar. Ini buku ditulis tahun 250 Hijriah. Ya, Muhammad bin Sahnun. Sahnun ini muridnya Imam Malik. Sehingga fikih-fikih pendidikan dari Imam Malik dimasukkan dalam buku itu. Ya, subhanallah. Kalau kita kembali ke sana, wah itu hebat banget. Saya yakin bisa mengalahkan kedisiplinan, keteraturan ya yang dimiliki sekolah internasional itu. Karena luar biasa. Jadi apa yang ada pada sekolah-sekolah itu semua sudah ada di buku itu. Cuman masalahnya kita ini siap tidak untuk menjalankan hal tersebut. Saya ingat ya, ada satu kisah ya, fakta empiris yang saya alami. Saya waktu itu pernah membacakan buku itu. Ya, jadi buku itu terbit di dalam satu kumpulan ya. Jadi judulnya Jami' fi Adabil Muallimin. Nah, di buku itu ada beberapa tulisan ya. Salah satunya adalah tadi bukunya Muhammad bin Sahnun ya, dan yang lainnya semua terkait dengan adab-adab muallimin.
ada syarahnya terhadap adab mu'alimin juga di buku itu. Pernah saya bacakan. Bersama teman-teman guru di Solo. Setelah sekian pertemuan, sebagian teman itu mengusulkan, Ustadz, sebaiknya kita hentikan dulu pembacaan buku. Nah, saya kaget. Kenapa? Bukankah ini penting? Kita guru, kita berkecimpung di dunia pendidikan, dan ini materi tentang guru. Kenapa? Berat. Kita tidak akan bisa. Kita belum siap untuk menjalankan apa yang ada di buku itu. Bayangin tuh. Ya, salah satu yang saya ingat dari materi buku itu adalah apa? Tentang kedisiplinan. Guru itu nggak boleh terlambat. Tidak boleh pulang mendahului. Bahkan seandainya ada undangan walimah, ada kematian, mereka tidak menghadirinya. Kenapa? Dia sudah terikat dengan perjanjian mengajar. Ya. Bahkan ketika sedang mengajar, dia harus betul-betul totalitas. Tidak boleh, ya misalnya dia sambil menulis buku fikih atau yang lainnya, tidak boleh. Ngajar ya fokus ngajar. Ya. Nah, juga Masya Allah kan, misalnya tentang masalah keteladanan. Ada wasiatnya Al-Ma'mun pada guru-guru anaknya. Hendaknya yang pertama engkau lakukan sebelum mengajari anakku adalah perbaiki dirimu. Ya. Pandangan mata anak-anakku itu tertuju pada dirimu. Mereka akan melihat kebaikan itu apa yang kamu lakukan. Mereka akan menganggap kejelekan apa yang kamu tinggalkan. Maka mohon maaf, misalnya kita ingin anak-anak kita disiplin. Ya, tapi kalau gurunya sering terlambat gimana? Kita ingin disiplin, misalnya memakai seragam yang sudah ditetapkan, tapi gurunya tidak. Suka-suka aja dia pakai pakaiannya. Ya. Bahkan kadang Masya Allah ya, penampilan seorang guru harus betul-betul diperhatikan. Ya. Salaf itu luar biasa, ketika mau ngajar itu penampilannya Masya Allah. Coba bayangkan, ada kita lihat ya sebagian ya ngajar di kelas, di sekolah formal, pakai sendal jepit. Ya itu bukan yang haram sih, tapi kan nggak layak. Bagaimana pandangan orang? Ini serius tidak untuk ngajar? Seperti itu. Ya, maka solusinya apa? Ayo kita gali mutiara-mutiara salaf terkait dengan masalah guru. Ya, Masya Allah. Ya, termasuk dalam pembiayaan. Itu dibahas juga di buku itu. Ya. Bagaimana tentang pembiayaan? Seandainya orang tuanya meninggal, siapa yang bertanggung jawab tentang pembiayaan itu? Ya. Kemudian tentang misalnya apa? Biasanya zaman dahulu itu kan fokusnya di menghafal Al-Quran. Bagaimana kalau misalnya anak ini menghafal Al-Quran kepada seorang guru, tapi belum selesai, dia pindah ke guru yang lain, menyelesaikan hafalannya di guru kedua. Apakah guru pertama mendapatkan biaya atau tidak? Itu pembahasan di situ. Nah, kalau kita mau gali, ayo kita gali bersama. Nah, jadi mohon maaf ya, kenapa sampai muncul perkara-perkara tadi? Ya, saya husnudzon teman-teman itu belum paham saja.
Ya, jadi seakan-akan menjadi guru itu ya suka-suka dia. Ya. Padahal kalau kita mau lihat salaf itu dahsyat luar biasa. Sekali lagi mengalahkan aturan-aturan yang ada, mau aturan ISO, mau apa itu, ternyata di sana sudah ada kok gambaran-gambarannya itu sudah ada semua. Nah, bagaimana penyediaan fasilitas dan sebagainya sudah diatur di buku itu. Nah, wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah khairan barakallahu fiik Ustaz Abu Ahmad atas jawabannya. Masya Allah, terima kasih yang sudah bertanya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustadz mau tanya. Saya pernah daftar anak saya di salah satu sekolah di daerah dengan biaya yang cukup besar. Tetapi qadarullah, saya harus pindah ke Jakarta. Apakah dibolehkan saya meminta kembali biaya yang sudah masuk ke sekolah tersebut? Mohon pandangannya Ustadz dalam syariat. Baik. Jadi kalau kita melihat kasus seperti ini, satu kita lihat perjanjiannya bagaimana. Ya, perjanjiannya bagaimana. Misalnya kan kadang ada ya sekolah itu memang membuat perjanjian yang sudah membayar, ketika dia pindah tidak bisa diambil kembali. Atau ada potongan sekian persen. Maka kembali kepada perjanjian itu. Nah, kemudian yang kedua, bisa jadi uang yang sudah dibayarkan itu memang sudah dibelanjakan oleh pihak sekolah. Yang mungkin sebagian itu kembali ke siswa, ya misalnya sudah dibelanjakan seragam, sudah dibelanjakan buku, dan sebagainya. Ya. Atau mungkin dibelanjakan ke fasilitas sekolah, misalnya pembelian meja, kursi, dan yang lainnya. Ini tentu kalau misalnya dituntut untuk kembali kan ya tidak bisa. Nah, maka dimusyawarahkan supaya mendapatkan hasil yang win-win solution. Seperti itu menurut saya. Ya, tapi sekali lagi kembali kepada perjanjian, meskipun itu tidak secara mutlak kan. Nanti akan dilihat sebab kepindahannya apa. Kan begitu. Ya. Kalau memang sesuatu yang memang itu bisa diberikan uzur kepadanya, ya Masya Allah. Nah, kebijakan sekolah tentu tidak akan memberatkan orang tua wali siswa tersebut. Nah, wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz Abu Ahmad atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Ustadz, kami mendapati banyak keluarga yang sedang kesulitan dalam menentukan sekolah anaknya yang sesuai dengan sunnah. Karena sekarang ini banyak menjamur sekolah-sekolah yang melabeli dirinya agama, tapi tidak agamis dan tidak sunnah, tetapi hanya untuk duniawi. Mohon solusinya Ustadz, bagaimana kita mengetahuinya? Serta bagaimana kita mengetahui pengelola sekolah tersebut benar-benar berorientasi pada sunnah atau tidak? Barakallahu fikum. Masya Allah ya barik fiik. Sebenarnya di materi sudah ada ya. Di materi itu ada 7 atau 8 poin ya untuk menetapkan sekolah itu sunnah atau tidak. Kita dilihat misalnya apa? Pemiliknya siapa? Pemiliknya ini bermanhaj ahlus sunnah atau tidak? Pengelola dan guru-gurunya apakah orang-orang yang berjalan di atas manhaj ahlus sunnah atau tidak? Lihat kurikulumnya. Ya. Dan lihat praktek pembelajarannya. Itu. Kemudian lihat juga penerapan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di kegiatan-kegiatan sekolah tersebut. Ya. Itu caranya seperti itu. Adapun ya untuk menilai pengelolanya itu berorientasi sunnah tidak, ya tadi dilihat dia seperti apa. Ya. Kalau dia mengedepankan, mengutamakan
pelaksanaan sunnah, melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dan penerapan sunnah kepada semua sivitas sekolah itu. Ya, kita adakan, misalnya diadakan taklim-taklim berkenaan dengan akidah Ahlussunnah, ya, pengagungan kepada sunnah, ya, ada kegiatan-kegiatan yang itu sifatnya meningkatkan, ya, praktek pengamalan sunnah atau tidak, itu diantaranya. Ya, maka alhamdulillah ya di kita di sekolah Anas itu kita orientasinya kepada sunnah. Kalau ada orang yang menuduh, oh kita ini Anas itu orientasinya duniawi, cobalah tanya kepada bendaharanya itu. Ya, bagaimana penyusunan anggarannya? Kita itu plus atau minus? Ataukah pemilik, pengelola harus melakukan subsidi atau tidak? Tanya. Jangan hanya berpikir sendiri. Lalu menduga-duga, membuat asumsi. Oh ini SPP-nya 1 juta sekian, muridnya sekian. Ya, gurunya sekian, gaji gurunya sekian. Nah, mohon maaf. Memang SPP itu apakah hanya untuk menggaji guru saja? Tambah lagi ada dana bos juga begini-begini. Coba lihat ya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh sekolah. Fasilitas-fasilitas yang berusaha untuk kita tingkatkan. Ya. Nah, jadi kita tidak ini ya, tidak apa namanya sembrono di dalam mengelola keuangan. Ini. Ya, kalau misalnya ada orang loh, tetapi aku kan gajiku cuma sedikit. Ya, kalau gaji Anda sedikit, coba lihat kontribusi Anda seperti apa. Anda guru tetap atau guru tidak tetap, berapa jam yang Anda masuk padanya atau bagaimana? Itu semua sudah ada aturannya dan mohon maaf kita semua sudah sepakat dengan adanya surat perjanjian kerja. Kan begitu. Ya, belum lagi kita juga berusaha untuk membantu ya orang tua yang mengalami kondisi di mana dia tidak mampu. Ya, kita mesti berikan apa ya diskon. Kemudian anak-anak guru itu kita mesti kasih fasilitas kan. Nah, ya, jadi kita lihat juga misalnya kegiatan-kegiatan yang ada di Anas, ya, ustadz-ustadz yang mengajar di kita ya, itu masya Allah. Kita terus adakan pelatihan-pelatihan, taklim-taklim dengan ustadz-ustadz pembina yang sudah terkenal dengan jalan mereka di atas manhaj Ahlussunnah. Ya, kita ada Ustadz Abdul Bar, ada Ustadz Ali Basuki, ada Ustadz Ayub, ada Ustadz siapa namanya Abdullah Sya'rani. Ya, ada taklim-taklim rutin. Ya, juga ada taklim-taklim rutin untuk umum, untuk wali siswa misalnya. Ya, bahkan kita juga ada kegiatan sekolah orang tua Jakarta yang berusaha untuk memberikan pencerahan, bimbingan dan bantuan untuk bagaimana orang tua bisa mendidik anak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, praktek-praktek ibadah, masya Allah. Kita berusaha untuk memperbaiki keadaan. Memang belum semuanya sempurna. Tentu apa yang kita lakukan tidak akan bisa memuaskan semua orang. Tapi kita punya rel untuk menuju kepada pelaksanaan sunnah tersebut. Ya, dari mungkin dari sisi berpakaian, kemudian dari
pola berpikir. Nah, seperti itu. Bahkan kalau ayah bunda mengetahui atau pengen tahu, salah satu tes seleksi untuk bisa bergabung sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di ANAS itu ada tes diniyah. Tes dari sudut agamanya. Dan ini yang mengetes langsung ustadz-ustadz Dewan Pembina. Ya, ada Ustadz Ali Basuki, ada Ustadz Ayub, ya. Kadang saya juga kalau pas saya di Jakarta, ya, atau kalau memang urgent biasanya kita ikut secara online kan begitu. Jadi seperti itu, ya. Jadi untuk mengetahui pengelolaannya itu betul-betul satu, nah, ya dilihat prakteknya seperti apa, ya, praktek pengelolaannya. Nah, ya, bahkan ya kita berhati-hati, soalnya ketika ada, mohon maaf ya, rekan-rekan yang terpaksa kita berhentikan kerjasamanya, itu kita tidak umbar. Bahkan mungkin rekan kerjanya pun nggak tahu kenapa. Kenapa fulan ini diberhentikan? Nggak tahu. Yang tahu adalah pihak manajemen aja. Alasannya apa dan sebagainya. Ya. Bahkan saya pribadi sebelum ditunjuk sebagai direktur operasional pendidikan, saya juga tidak banyak tahu tentang kasus-kasus yang terjadi. Ya. Ini salah satu kan bentuk pengamalan sunnah kan. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat, kan begitu. Ya. Bahkan kita tidak membalas kan, ketika ada orang-orang yang black campaign, kampanye hitam, menjelek-jelekkan ANAS, itu kita tidak balas. Kenapa? Kita mengamalkan sunnah Rasul. Itfa billati ya ahsan. Tolaklah kejelekan itu dengan yang lebih baik. Bukan berarti kita tidak mampu, sangat mampu untuk membalasnya. Nah, ini hal yang penting untuk kita ketahui bersama. Ya, makanya tadi apa? Setiap ada informasi, pastikan informasi. Nah, wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khairan, barakallahu fiik, Ustaz Abu Ahmad atas jawabannya. Terima kasih yang sudah bertanya. Kita lanjutkan kembali pertanyaan yang masuk dari Bapak dan Ibu pembelajar. Pertanyaan adalah, Ustadz, anak saya termaksud yang pendiam dan agak sulit bergaul. Saya khawatir ketika dia kebullying di sekolah. Bagaimana kita memastikan anak kita tidak kena bully di sekolah? Apakah sekolah mempunyai sistem penanganan bully yang baik? Baik. Saya barik fikum ya kepada Abu Zarron ya. Zarron, Masya Allah. Ya, semoga Allah memudahkan pendidikan untuk anak-anak kita semuanya. Jadi untuk memastikan apakah anak kita terkena bully di sekolah atau tidak, tadi jalin hubungan dengan sekolah. Ya, tanyakan kepada apa? Pihak sekolah. Bahkan kalau perlu ada kunjungan. Ya, kunjungan, kemudian kita ketemu sama teman dari anak-anak kita, ya kan? Kita gali informasi tidak hanya dari pihak sekolah, tapi dengan teman-temannya dan sebagainya. Ya, karena biasanya anak yang terkena bullying itu tidak berani untuk melapor kepada orang tua atau bahkan kepada gurunya. Ya, jadi itu diantara caranya. Kemudian apakah sekolah memiliki sistem penanganan bully yang baik? Insya Allah Ta'ala, ya, kita mulai di beberapa bulan yang lalu untuk lebih intensif dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak kita. Ya, bukan berarti dulu nggak ada, dulu ada. Cuman sekarang kita lebih tingkatkan. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya memang kita mendapatkan
seorang SDM yang memang punya kompetensi di bidang itu, ya, di bidang kesiswaan, ya. Dan beberapa kasus yang terjadi dari bullying langsung cepat diselesaikan. Ya. Beberapa waktu yang lalu terjadi, ya, tapi kemudian oleh beliau ini segera bisa diselesaikan dan Masya Allah beliau juga punya apa namanya rekod, ya, catatan-catatan kasus, bukan hanya bullying, tapi kasus-kasus kesiswaan yang lain. Ya, mungkin ada anak yang sering terlambat, itu ada catatannya. Ya. Kemudian langkahnya apa, tindak lanjutnya apa. Nah, seperti itu. Itu ada insya Allah ta'ala. Kemudian juga penanganan yang lain insya Allah kita akan upayakan, ya. Dan hal yang penting juga adalah bagaimana mendidik anak kita sehingga mereka memiliki sikap percaya diri. Sehingga dia tidak mudah untuk tunduk dengan teman-temannya yang mengajak kepada perkara-perkara negatif. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Ustaz Abu Ahmad atas jawabannya. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai orang tua yang mencari pendidikan sesuai sunnah, bagaimana kita mengetahui guru-guru di sekolah tersebut mendidik anak dengan tulus? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ada beberapa indikator yang bisa kita jadikan sebagai pedoman, ya. Yang pertama, kita lihat dari kesungguhan seorang guru itu dalam menjalankan peran sebagai seorang guru. Nah, kalau misalnya ada guru ya sekedar, ya, apa namanya, misalnya ketika di luar kelas dia cuek, tidak peduli dengan siswanya, maka ini sebenarnya ada yang kurang di situ. Ya. Jadi ada totalitas kesungguhan dalam mendidik. Kemudian yang kedua, dia akan terus meningkatkan kompetensi dirinya. Ya. Kemudian yang ketiga, seorang guru yang tulus, dia akan mencintai anak-anaknya, ya, anak-anak didiknya. Nah, dia tidak pelit untuk mengarahkan, memberi nasihat. Dan dia betul-betul berusaha agar muridnya itu tidak hanya menguasai pengetahuan, tapi bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Ya. Kemudian orientasinya itu bukan kepada gaji. Ya, orientasinya bukan kepada gaji. Ya. Sebab mohon maaf ya, kadang kita tuh heran juga ya kepada sebagian guru yang di awal dia sepakat bahwa kerja di sini, ngajar di sini dengan gaji sekian. Oke, sepakat, tanda tangan. Tapi kemudian di belakang hari mengeluhkan, wah gaji saya kok sedikit. Kok gajinya sedikit diminta untuk kerja yang banyak. Nah, ini adalah hal yang menunjukkan kekurangan dalam keikhlasan. Nah, ya. Kemudian juga apa namanya? Tadi dia tidak terlalu banyak hitungan, ya, dalam proses belajar mengajar. Kalau memang itu kepentingan untuk kebaikan peserta didiknya, dia akan berusaha untuk mengorbankan apa yang dia punya. Waktunya, bahkan kalau perlu hartanya, tenaganya untuk kebaikan. Karena dia itu paham bahwa
seorang yang ikhlas di dalam mengajar, dia akan berusaha untuk anak-anaknya itu mendapatkan kebaikan, mengamalkan ilmunya. Dan dengan anak itu mengamalkan ilmunya, dia terus mendapatkan kiriman pahala. Sama dengan yang didapatkan oleh anak tanpa mengurangi. Ya. Dia akan meyakini bahwa mengajar, mendidik itu adalah ibadah besar kepada Allah Ta'ala. Dia akan menyadari bahwa peran dia di dalam mendidik dan mengajar ini seperti halnya para nabi dan rasul. Nah, yaitu mengajari manusia tentang agama. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ustaz Abu Ahmad hafizahullah taala. Baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Baik, pertanyaan itu, bismillah, mau tanya Ustadz, bagaimana memberikan penjelasan kepada keluarga bahwa sekolah sunnah lebih baik walaupun jaraknya jauh dari rumah dibandingkan sekolah negeri yang dekat sekali rumah? Nah, tentu kita akan memberikan penjelasan kepada keluarga bahwa apa sih tujuan kita menyekolahkan anak. Ya, apa tujuan kita menyekolahkan anak? Bahkan bisa aja setback ke sebelumnya. Apa tujuan kita punya anak? Tentu kita pengen memiliki anak yang soleh dan soleh. Kita pengen memiliki anak yang menyejukkan mata. Anak yang berbakti. Anak yang mendoakan kita. Baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya kan? Anak yang akhlaknya baik. Ya, Masya Allah. Nah, ketika keluarga sudah sepakat dengan tujuan punya anak, tujuan pendidikan seperti ini, nah baru diajak dialog tentang kira-kira sekolah mana yang bisa membantu untuk mewujudkan tujuan tersebut. Ya idealnya itu sekolah sunnah yang baik dekat dengan rumah kita. Idealnya. Tapi kalau enggak, maka kita harus mengutamakan apa? Faktor agama daripada fasilitas yang lain. Ya bahkan tidak jarang ya, ada orang tua itu ya harus berpindah rumah. Apakah dengan beli rumah ataukah dengan kontrak agar dekat dengan sekolah sunnah demi kepentingan anak-anaknya. Bahkan kita juga melihat ya beberapa ikhwah itu dia harus tinggalkan pekerjaan. Padahal di sana sudah mapan. Untuk apa? Kepentingan sekolah anak-anak mereka. Nah, ya memang semua itu mesti ada pengorbanan. Ya. Jadi termasuk usaha-usaha ya, kecapean, keletihan ketika kita harus antar jemput anak-anak kita yang sekolah di tempat yang jauh. Ya, jadi seperti itu diajak dialog dengan cara yang lembut, yang bijak. Nah, karena kadang ya keluarga itu kan pengennya ya yang mudah aja. Udahlah sekolah sini aja nggak apa-apa, deket. Padahal bisa jadi itu kan merusak akidah, pemikiran, akhlak, dan yang lain. Tentu ini sangat berharga. Dan nanti kalau sampai terjadi, waliyadzubillah, kita akan kesulitan. Kita akan menderita. Ya, coba bandingkan penderitaan kita antar jemput sekolah yang jauh dengan penderitaan ketika anak kita tidak punya akhlak. Nah, ini yang mesti akan menjadi bahan pemikiran kita ya.
Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Ustaz Abu Ahmad atas jawabannya. Diinformasikan sebelum dilanjutkan kepada sesi pertanyaan selanjutnya, pada saudara-saudara semua, Bapak Ibu pembelajar, untuk dicukupkan dulu pertanyaannya, kita selesaikan pertanyaan yang masuk. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Berdasarkan pengalaman, setelah berjalannya banyak sekolah sunnah selama ini, apakah secara umum sekolah sunnah yang mahal itu identik dengan hasil yang bagus? Baik adab, akhlak, dan akademiknya. Ya, tidak mesti ya. Sekolah yang mahal kemudian itu mesti menghasilkan hasil yang lebih bagus, tidak mesti. Ya, kadang ada sekolah yang mungkin dengan fasilitas minim, dengan bahkan tadi apa saya katakan biaya gratis, itu bisa menghasilkan adab akhlak yang luar biasa. Nah, ya. Karena apa? Salah satu faktor yang sangat menentukan setelah taufik dari Allah adalah tadi kompetensi dan ketulusan guru-guru yang mendidik. Ya, kita bisa lihat ya, misalnya di kisah Ibrahim alaihissalam, fasilitas duniawinya minim, tapi masya Allah lahir anak yang luar biasa, Ismail alaihissalam. Ya, atau bahkan mungkin di sekarang ini yang nyata misalnya peristiwa teman-teman yang belajar ke Yaman dengan fasilitas yang minim. Tapi masya Allah, kenapa? Tadi totalitas, ketulusan para masyayikh dalam mendidik, itu hal yang luar biasa. Ya, mereka tidak menginginkan duniawi ketika mendidik para penuntut ilmu. Bahkan subhanallah, ya, beberapa ikhwah itu sempat cerita bahwa sebagian mustafid ya yang memberikan pelajaran itu kehidupan mereka luar biasa. Ya. Mereka memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga. Tapi itu semua tidak mempengaruhi kesungguhan mereka, totalitas mereka ketika mengajar. Itu. Ya. Maka sekali lagi tidak identik ya. Ya. Memang mungkin kalau sekolah yang mahal, mungkin dari sisi fasilitas ya, fasilitas lebih enak. Kemudian dari penyiapan media-media pembelajaran juga lebih ya, daripada yang mungkin ala kadarnya. Tapi sekali lagi, yang pokok adalah kompetensi dan ketulusan guru yang menjalankan pendidikan itu. Nah, bahkan kita juga tidak sedikit ya melihat ya pesantren-pesantren, sekolah-sekolah yang mewah, biaya mahal, fasilitasnya bagus, tapi hasil didikannya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, maka jangan berkecil hati ya. Artinya kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam mendidik anak-anak kita, ya termasuk dalam memilihkan sekolah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ustaz Abu Ahmad atas jawabannya. Terima kasih yang sudah bertanya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu pelajar yang masih bersama kita di Sekolah Orang Tua Jakarta. Baik, rekan-rekan semua, barakallahu fikum, kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apakah di setiap sekolah sunnah untuk memilih calon-calon pengajarnya juga diseleksi dan diambil dari manhaj yang akidahnya lurus? Dan apakah jika kita menemui cerita-cerita anak-anak kita bahwa ada guru, pengajar yang belum berakidah lurus dan bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah sesuai pemahaman salafus sholih,
sehingga membingungkan anak-anak yang telah mendapatkan pemahaman akidah yang lurus dari orang tua di rumah. Bagaimana orang tua mensikapi hal ini terhadap pihak sekolah dan guru tersebut? Jazakumullah khairan. Baik. Berarti ada beberapa hal ya, ada beberapa pertanyaan yang tercakup dalam pertanyaan dari Uwais Abdillah. Nah, barik fiik. Yang pertama, apakah setiap sekolah sunnah itu mesti mengadakan seleksi terhadap calon-calon pengajar? Ya, sepengetahuan saya sih tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Karena kadang, mohon maaf, problem yang dihadapi oleh pengelola lembaga pendidikan sunnah itu sekolah sudah berjalan, tetapi kita kekurangan tenaga pengajar. Sehingga akhirnya apa? Ya sudahlah. Karena terpaksa ya, kita akhirnya apa? Memilih guru yang mungkin pemahamannya terhadap akidah dan mana terus itu belum kokoh. Ya mungkin dia masih dari, mohon maaf ya, dari orang umum, tetapi dia punya kompetensi mengajar gitu aja. Ya dengan harapan tentu mereka akan bisa mempengaruhi, mendidik guru tersebut sehingga memiliki pemahaman manhaj dan akidah yang sahih. Itu yang kita dapat ya. Kenyataan di lapangan tidak sedikit yang seperti itu. Ya. Karena memang apa tadi kekurangan tenaga pengajar. Nah, dan kita alhamdulillah di ANAS itu ada seleksi yang seperti itu. Ya, ada seleksi. Ya. Dan ini semua adalah apa? Bukan kita manajemen ya yang melakukan seleksi terkait dengan manhaj dan akidah calon pegawai di ANAS, tapi itu sudah menjadi ranah dari ustadz-ustadz Dewan Pembina mereka. Dan ketika ustadz mengatakan, oh ya ini bisa, kita lanjutin. Oh ini nggak bisa, ya kita berhenti. Ya, dan kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika kita membuka loker ya, lowongan pekerjaan itu, alhamdulillah banyak yang mendaftar untuk ikut bergabung ya mengembangkan pendidikan di ANAS ini. Nah, itu yang pertama ya. Tidak ditanya apakah setiap sekolah sunnah, saya katakan tidak. Karena mungkin kondisi yang berbeda-beda. Ya. Tapi idealnya memang ada seleksi. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan ya dari pengalaman kita sendiri ya, mendapatkan hasil yang positif. Ya, ketika kita misalnya menerima seorang yang mungkin belum paham manhaj dan akidah Ahlussunnah, tapi dia orangnya secara tabiat itu baik, mau belajar, mau diajari, dia punya kompetensi dalam mengajar mapel tertentu, ya kita terima kemudian kita coba lakukan pembinaan, ya pembinaan, bimbingan, dan masya Allah sekarang beliau-beliau itu menjadi orang yang memiliki manhaj dan akidah yang lurus. Alhamdulillah semua dengan taufik dari Allah Ta'ala. Cuman nanti kan apa? Bahasanya kan gambling ya, kadang berhasil kadang enggak. Ya. Cuman kalau kita misalnya kita analisa selama 3 bulan pertama ini bagaimana? Kalau kiranya tidak ada perkembangan biasanya kita putuskan. Ya, karena masa 3 bulan pertama ini kan masa adaptasi ya, masa training orang bilang. Bisa lanjut, bisa tidak. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan cerita dari anak-anak bahwa ada guru yang belum berakidah lurus, belum bermanhaj, sehingga menimbulkan kebingungan. Ya, karena adanya perbedaan dengan apa yang diajarkan oleh orang tua di sekolah. Sikap kita bagaimana? Segera tadi. Ya, kewajiban orang tua adalah apa? Memiliki hubungan yang baik dengan pihak sekolah. Maka pastikan
pastikan apa yang diceritakan anak itu benar. Kemudian apa? Kita komunikasikan ya dengan pihak sekolah. Ya, tentu dengan data-data yang valid. Ya, ketika kita sudah sampaikan data yang valid, nanti kita minta kepala sekolah atau pengelola itu untuk menyampaikan dan memberikan pembinaan kepada guru yang bersangkutan. Seperti itu. Ya. Nah, bisa juga ya apa yang disampaikan guru itu karena mungkin ketidaksengajaan atau mungkin sebetulnya adalah maksudnya bercanda untuk menunjukkan ketidakbagusan dari manhaj selain Ahlus Sunnah, tapi mungkin ditangkap anak kok seperti ini misalnya. Maka ini perlu dipastikan juga. Maka nanti kita sampaikan, komunikasikan kepada kepala sekolah, sehingga nanti kepala sekolah akan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Ya, mungkin kalau ayah bunda mendapati hal itu juga pada Anas, silakan disampaikan. Ya, sampaikan dengan data yang valid. Ya, bahwa ada ustadzah fulan mengajarnya demikian. Ya. Bahkan bukan hanya berkaitan dengan manhaj dan akidah ya, tapi ya secara umum terkait dengan proses pembelajaran dan pendidikan yang dilakukan. Ya. Dan kita juga alhamdulillah punya pusat informasi ya, silakan kasih masukan-masukan. Ya. Dan insya Allah kita akan buatkan masukan-masukan itu tidak harus dengan kertas, harus datang ke sekolah ya. Mungkin zamannya sudah zaman IT ya, nanti dibuatkan yang secara online. Sehingga ayah bunda bisa memberikan masukan, support, motivasi kepada kita, cukup mengetik di handphone masing-masing. Gitu ya, wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik, Ustaz Abu Ahmad atas jawabannya. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu pembelajar, rekan-rekan guru, dan semua hadirin yang telah hadir pada kegiatan Sekolah Orang Tua Jakarta. Di sini sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, yang insya Allah ta'ala mungkin akan disambung di pertemuan SOTJ selanjutnya, Ustaz. Insya Allah, karena di sini akan ada satu sesi lagi, dan mungkin kita sudah waktu yang kita miliki tidak banyak. Insya Allah pertanyaan ini akan dijawab Ustaz ya di pertemuan Sekolah Orang Tua Jakarta yang selanjutnya. Mohon kepada panitia untuk mencatat 2 pertanyaan yang ada di bawah ini. Baik kepada Ibu pembelajar, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah melakukan sesi tanya dan jawab, dan Masya Allah itu banyak sekali faedah yang kita dapatkan. Berbagai macam kondisi, keadaan, permasalahan, dan solusi sudah kita dengarkan bersama. Tentu itu menjadi sebuah amalan tersendiri yang bisa kita lakukan. Baik Bapak dan Ibu pembelajar, kita lanjutkan kepada sesi yang mungkin satu lagi ya. Satu soal dari Ummu Fars. Nah, Ustaz. Baik. Anda bacakan, Ustaz? Nah. Bismillah, saya pernah dengar ceramah Ustaz bahwa dalam pendidikan guru adalah yang paling utama. Bagaimana cara kita memberikan penghargaan kepada guru anak-anak agar tidak menyalahi sunnah? Jazakallahu khair. Ini hal yang sangat penting ya bagi pengelola pendidikan. Hendaknya kita atau bahkan orang tua itu hendaknya memberikan apresiasi kepada guru anak-anak kita ya, karena mereka telah berjuang ya, mengerahkan semua kemampuan, tenaga, pikiran untuk kebaikan anak-anak kita dan sekolahan kita. Maka hendaknya kita berikan apresiasi. Dan apresiasi ini tidak mesti berupa materi, ya, tapi bisa dengan doa, ya, doa untuk guru-guru kita. Nah, kalau di sekolah Anas yang saya tahu ya, nanti silakan mungkin ada yang bisa menambahkan ya. Itu ada penghargaan ya, ada di setiap tahun kalau nggak salah itu
penghargaan guru terbaik, ya, dengan beberapa kriteria kayaknya ya. Saya ingat betul di acara akhir tahun kemarin ya, di acara ngeriung itu ada beberapa ustadz dan ustadzah itu mendapatkan penghargaan dari sekolah, ya, dengan berbagai kriteria yang saya tahu, ya. Dan itu salah satu bentuk penghargaan dari sekolah kepada rekan-rekan guru. Ya, di samping mungkin nanti ada penghargaan-penghargaan yang lain. Nah, ya, adapun dari orang tua silakan, misalnya memberikan doa dan seterusnya. Adapun pemberian materi, nah ini hal yang mungkin perlu kita waspadai. Ya, bahkan di tadi adab-adab seorang guru itu tidak diperkenankan menerima hadiah dari orang tua wali murid. Ya, kenapa? Karena ini dikhawatirkan akan menjadikan guru itu tidak objektif dalam mengajar dan mensikapi peserta didiknya. Oh, karena ini orang tuanya sering ngasih hadiah, sehingga akhirnya lebih dia perhatikan, ya, bahkan pemberian nilainya bisa jadi berbeda dan sebagainya. Maka ini tentu tidak diperkenankan. Nah, wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Baik, untuk selanjutnya karena kita mau masuk ke sesi Kahoot, insya Allah sesi kuis, Bapak dan Ibu pembelajar bisa mengikutinya dan mohon kepada panitia untuk share screen layarnya, bisa kita saksikan bersama kegiatan kuis kita pada pagi menjelang siang hari ini, insya Allah ta'ala. Bismillah, silakan kepada rekan-rekan panitia. Ya, alhamdulillah ya, di situ sudah kita melihat bersama bahwasanya join di Kahoot dengan PIN-nya 9855105. Diulangi kembali dengan game PIN 9855105. Masih ditunggu rekan-rekan yang lain, insya Allah beberapa saat lagi ya. Insya Allah kita tunggu selama kurang lebih 1 menit lagi. Kita akan mulai. Baik, di sini yang sudah bergabung. Ya, alhamdulillah dimulai. Bahasa Arabnya sekolah adalah alhamdulillah ada 5 orang yang tepat jawabannya. Pertanyaan selanjutnya diperhatikan baik-baik. Seorang bapak bertanggung jawab terhadap pemilihan sekolah. Ibnu Sahnun, pengarang buku pendidikan, adalah murid Imam Malik.
Pengarang buku Adab Al-Muallim adalah kita sekarang berada di bulan pertanyaan yang kelima, pertanyaan sebelum terakhir. Baik. Pemilihan sekolah terkait dengan peringkat ketiga Ibu Khadijah, peringkat kedua dengan inisial FIZ, peringkat yang pertama Ibnu Nasruddin. Masya Allah, Alhamdulillah, selamat kepada 3 ya yang mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3. Dan tentu saja ini yang diambil Bapak dan Ibu sekalian ada 3 saja yang naik podium. Namun Allah saya belum sebutkan di awal. Baik, Alhamdulillah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh peserta Sekolah Orang Tua Jakarta, mobil khusus guru kita Ustaz Abu Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lalui pada pagi hari ini sampai dengan menjelang siang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila saya dalam memandu kegiatan Sekolah Orang Tua Jakarta hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Semoga Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik dan semoga Allah memperbaiki anak-anak seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mungkin ada satu permintaan dari kami ya. Atau yang biasa kita berikan yaitu tugas. Ya, tugas. Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Ayah bunda yang saya muliakan, mungkin setelah kita mengikuti kegiatan ini dan kita mendapatkan gambaran tentang sekolah Islam Anas yang kita sudah berada di dalamnya, kita bisa bertawun, bekerja sama untuk meraih pahala bersama. Ini didasarkan kepada arahan Rasul SAW, adal ala khair kafaili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Maka ayah bunda setelah kita paham tentang sekolah Anas, silahkan ayah bunda promosikan, ajak orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, mungkin ada saudara, mungkin ada tetangga, ya, mungkin teman kantor, ya, untuk menyekolahkan anak-anaknya di Anas. Ya, mudah-mudahan dengan itu Allah berikan petunjuk kepada mereka, memberikan kebaikan yang otomatis itu kembalinya kepada kita sendiri. Nah, dan hal yang sangat mudah sebenarnya, tidak sulit-sulit ya. Misalnya dengan ayah bunda forward menyebarkan brosur PPDB di grup-grup kepada saudara, itu kan mudah kan, dan biayanya ringan dan itu pahalanya besar. Ya, syukur kalau bisa misalnya ketemu teman, tetangga, saudara bisa ngobrol tentang Anas, itu Masya Allah. Tapi minimalnya mari kita bantu di promosi dengan menyebarkan pamflet-pamflet ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Anas, sehingga diharapkan banyak orang yang menyekolahkan di Anas yang itu menjadi komunitas kita bersama. Ya, itu saja tugas yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan ayah bunda berkenan untuk menjalankannya. Allah ibarik fikum, wallahu ta'ala a'lam. Nah, fadhal Ustaz. Baik.
Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Baik, saya lanjutkan kembali. Terima kasih kepada seluruh para peserta yang telah hadir. Untuk itu, marilah kita akhiri perjumpaan pagi menjelang siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.